dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, saya atas nama Dini dan teman saya atas nama Seti dan teman saya atas nama Putri R. Nah, kami di sini akan membahas mengenai analisis risiko sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, teman-teman, selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, yang pertama, definisi dan konsep analisis rasio sumber dan penggunaan modal kerja adalah teknik analisis keuangan yang menilai perubahan modal kerja suatu perusahaan. Analisis ini mengelompokkan arus keuangan menjadi yang pertama, sumber atau menambahkan modal kerja, contohnya laba ditahan, penerbit utang jangka panjang, dan penjualan aset lancar. Yang kedua, penggunaan, mengurangi modal kerja, contohnya pembelian aset tetap, pembayaran dividen, dan pelunasan uang utang. Analisis ini membantu menjelaskan dari mana dana untuk modal kerja berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan, sehingga manajemen dapat menilai keyangan likuiditas jangka pendek dan efektivitas pengelolaan modal kerja. Di mana aktivitas lancar dikurangi kewajiban lancar dibagi kewajiban lancar. Untuk mengetahui perusahaan harus memiliki 60%, sedangkan buruknya yaitu 40%. Adapun rasio modal kerja aktual, di mana aktiva lancar per kewajiban lancar. Untuk mengetahui sisi baiknya perusahaan, yaitu perusahaan memiliki 65%, sedangkan buruknya yaitu 35%. Adapun rasio modal kerja cepat, di mana aktivitas lancar perusahaan persediaan dibagi kewajiban lancar. Untuk mengetahui sisi baiknya yaitu 70%, sedangkan buruknya itu 30%. Adapun rasio perputaran modal kerja, di mana penjualan dibagi network capital. Untuk mengetahui sisi baiknya yaitu 64%, sedangkan buruknya itu 36%. Adapun rasio total aktiva terhadap modal kerja, di mana aktivitas lancar dibagi network capital, di mana baiknya yaitu 63%, sedangkan buruknya 37%. 63% baiknya, buruknya 37%. Ada wajib lancar terhadap modal kerja, di mana kewajiban lancar dibagi network capital, di mana perusahaan sisi baiknya itu 60%, sedangkan buruknya 4%. Baik, tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuan untuk mengetahui dari mana modal kerja berasal dan untuk apa dana tersebut. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana sebab-sebab perusahaan dengan jumlah modal kerja perusahaan yang memungkinkan manajemen dapat mengevaluasi efisiensi dengan operasional, begitupun dengan likuiditas. Adapun yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai aliran dana, bagaimana manajemen investasi dan kreditur untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Adapun yang kedua yaitu manfaat. Adapun manfaat yang pertama yaitu melindungi likuiditas dan keamanan keuangan. Adapun manfaat yang kedua yaitu mengevaluasi efisiensi penggunaan modal kerja. Dan adapun manfaat yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk merencanakan keuangan dan pengembalian keputusan. Adapun manfaat yang keempat yaitu memberikan informasi kepada scholar eksternal atau informasi kreditor. Adapun manfaat yang terakhir yaitu menurut risiko operasional, melindungi dari krisis menurut Islam. Adapun tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuan, mengetahui dari mana modal kerja itu berasal dan untuk apa dana tersebut.
Yang kedua yaitu mengetahui sebab-sebab perusahaan dengan jumlah modal kerja dan perusahaan yang memungkinkan manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan likuiditas. Adapun yang ketiga yaitu memberikan data informasi mengenai aliran dana dan bagaimana manajemen investasi kreditor untuk dapat mendukung pengambilan keputusan tersebut apabila keuangan yang lebih baik lagi. Adapun manfaat yang kedua yaitu menilai likuiditas keamanan keuangan. Yang kedua yaitu mengevaluasi efisiensi penggunaan modal kerja. Adapun manfaat yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk perencanaan keuangan dan pengembalian keputusan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu memberikan informasi penting sekolah elektronik dan atau investor dan kreditor. Adapun yang terakhir yaitu menurunkan risiko operasional dan melindungi perusahaan dari krisis dan modal kerja. Baik, adapun poin selanjutnya contoh soal yang kami bahas dari makalah kami, yaitu dapat dilihat ini adalah gambar dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2021 sampai 2022. Nah, dalam analisis kami ada 6 cara untuk menentukan untung dan rugi dari perusahaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu net working capital, di mana net working capital sama dengan aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Nah, dapat dilihat di samping, dapat disimpulkan bahwa pada analisis rasio modal kerja bersih tahun 2021 sampai 2022 menunjukkan hasil positif dan meningkat. Yang mengartikan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan untuk memenuhi jangka pendeknya, serta dapat menjalankan operasinya dengan baik dikarenakan memiliki modal kerja yang cukup. Adapun cara selanjutnya yaitu cut ratio, di mana aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, dapat dilihat hasil baginya yaitu cut ratio pada tahun 2021 menunjukkan angka 148%, yang berarti bahwa jumlah aktiva 48 kali dari jumlah kewajiban lancar dan mengalami kenaikan dengan cook ratio 1,74 pada tahun 2022. Hal ini berarti perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar semakin kecil, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin turun. Ini terjadi karena jumlah aktiva lancar yang tidak sebanding dengan jumlah kewajiban lancarnya. Ketiga yaitu cook ratio, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, dapat dilihat di samping bahwa nilai di atas angka 1 menunjukkan bahwa aktiva lancar yang dapat dicairkan menjadi uang dalam waktu yang cukup singkat, yang dimana kas serta piutang lebih besar daripada utang jangka pendeknya atau kewajiban lancar. Sehingga pada tahun 2022 perusahaan dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan efisien.
dikarenakan dapat membayar kewajiban lancar dalam waktu yang cara keempat yaitu working capital turnover, di mana penjualan dibagi aktiva lancar tahun 2021. Nah, dapat dilihat di samping bahwa tahun 2021 nilai dari rasio perputaran modal kerja sebesar 3,37% dan tahun 2022 sebesar 3,29%. Hal ini menunjukkan jika kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sedikit menurun. Selanjutnya yaitu total aktiva terhadap modal kerja, di mana total aktiva dibagi net working capital. Dapat dilihat di samping bahwa tahun 2021 menunjukkan angka 8,04 dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 5,39. Nah, hal ini berarti perusahaan ini meningkat fleksibilitas dalam menggunakan aset untuk keperluan operasional atau investasi jangka panjang. Nah, adapun langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja, di mana kewajiban lancar dibagi net working capital. Dapat dilihat di samping bahwa kapital rasio atau kewajiban lancar terhadap modal kerja tahun 2021 yaitu sebesar 2,10% dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 1,35. Nah, syarat rasio kewajiban lancar terhadap modal kerja dikatakan baik jika memiliki nilai yang rendah. Hal ini berarti tahun 1 sampai 2022 perusahaan menunjukkan jika tidak terlalu bergantung pada utang jangka pendeknya, dikarenakan untuk membiayai kegiatan